Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitri. Saya akan mempresentasikan rangkuman yang saya rangkum kemarin. Pengenalan sel dan mikroskop. Apa itu sel? Sel diibaratkan seperti kepingan batu bata yang ada pada bangunan. Itu sama seperti bunga-bunga yang tadi jadi bunga itu tersusun dari bagian-bagian terkecil juga yang disebut dengan sel. Tidak hanya bunga, tapi seluruh makhluk hidup itu tersusun dari sel-sel. Teori sel. Seluruh makhluk hidup tersusun dari atas sel. Kedua, itu yang tadi pertama. Kedua, sel adalah unit dasar makhluk hidup. Ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Penemuan mikroskop. Pertama, mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1680. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon. 3. Mikroskop cahaya dan elektron. Mikroskop cahaya menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar. Mikroskop cahaya terbagi dua jenis. Mikroskop monokuler dan binokuler. Perbedaan dari kedua ini terletak pada bagian atasnya. Mikroskop elektron menggunakan sinar atau radiasi elektron dan mampu memperbesar 1 juta kali perbesaran. Jadi mikroskop elektron biasanya digunakan di lab medis atau farmasi. Struktur sel. Bagian-bagian disebut organel sel. Sel membran, fungsi mengontrol keluar masuk bahan yang diperlukan sel. Dinding sel, fungsi melindungi sel. Nukleus, fungsinya untuk mengantar seluruh aktivitas sel. Mitokondria, fungsi memproduksi energi melalui reproduksi sel. Vakuola, fungsi menyiram air, makanan dan sisa-sisa hasil metabolisme. Kloroplasma, fungsinya berperan dalam fotosintesis karena mengandung klorofil. Sitoplasma, fungsi tempat terjadinya reaksi kimia. Spesialis sel, uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah organisme bersel satu, contohnya bakteri, protista. 2. Multiseluler adalah organisme bersel banyak, memiliki peran, fungsi dan spesialisasi yang berbeda. Spesialisasi pada sel tumbuhan. 1. Sel akar rambut, fungsinya meningkatkan penyerapan karena ada permukaan akar pembesar. Stomata, fungsi mengambil gas CO2 dan melepaskan O2. Spesialisasi pada sel hewan. Sel darah merah berbentuk pipih, menghasilkan nukleus, fungsi untuk meningkatkan O2. Sel saraf menyampaikan informasi dari indera ke otak dan otak ke otot atau kelenjar. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria, fungsinya sebagai alat gerak. Sel jaringan organisel. Sel-sel yang mempunyai karakter dan fungsi sejenisnya saling bekerja sama membentuk jaringan-jaringan satu bersama dengan jaringan yang lain. Membentuk organ bekerja sama dengan organ lain. Membentuk sistem organ kerja sama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh. Membentuk organisme. Contoh sistem organ dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan, memproses makanan menjadi energi. Mulut,
kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem peredaran darah. Mengalirkan darah seperti jantung, pembuluh darah, sel darah. Sistem pernapasan. Mengalirkan O2 dan membuang CO2 seperti hidung, tenggorokan, paru-paru, diafragma. Sistem gerak. Menggerakkan tubuh seperti otot, tulang. Sistem ekspresi. Membuang sisa metabolisme seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.